resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab An-Nawawiyus Syadid fi Qam'i Hadaya Minil Imanil Adid, yaitu bom nuklir untuk menumpas ngigaunya imad yang keras kepala. Ada 9 poin mengapa saya membuat buku ini. Yang pertama, buku ini dibuat atas kecintaan dan pembelaan terhadap kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, buku ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan para wali songo dan ulama penerus mereka. 13 poin polemik nasab. Iya, nih. Nih. Kelihatan? Ya, kelihatan. Mantap. Jadi isinya tentang apa? 13 poin memahami polemik nasab. Nah, nasab Ba'alawi ini kan tidak memenuhi syarat syura istifadhahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syura istifadhah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun? Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah sama-sama saksikan ya cuplikan video yang pertama, yaitu dari Kiai Qurtubi yang mengatakan sudah mempersiapkan bom nuklir ya untuk Kiai Imad. Dan sebelum bom nuklir itu meledak ya saudaraku sekalian, ternyata udah kedahuluan 2 rudal penjelajah, yaitu dari Kiai Alawi Nurul Alam dan juga Gus Hasan. Nah, 2 buku ini yang jelas-jelas sudah meluncur untuk mendahului bom nuklirnya Kiai Qurtubi ya. Entah apa karena apa tidak meledak saya juga tidak tahu. Yang jelas gagal meledak ya bom nuklirnya Kiai Qurtubi. Nah, saudaraku sekalian, untuk lebih lengkapnya kita simak dulu penjelasan Kiai yang bukunya udah meluncur untuk menguatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Alam Al-Bantani, saya ingin bertanya ini, latar belakang kenapa Pak Kiai itu menulis buku yang menurut saya itu sangat tebal dan berat itu bukunya. Kalau tidak salah ratusan halaman dan babnya juga luar biasa. Silakan Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum buat semuanya, buat Kang Yusuf, buat Dr. Sugeng dan juga Kidulur Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ada 9 poin mengapa saya membuat buku ini. Yang pertama, buku ini dibuat atas kecintaan dan pembelaan terhadap kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, buku ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan para wali songo dan ulama penerus mereka. Yang ketiga, buku ini dibuat untuk menjaga dan menguatkan tesis ilmiah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang mu'allaqun fi nasabi Ba'alawi ila Rasulillah. Maksudnya adalah tentang terputusnya nasab Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dengan adanya buku ini diharapkan menambah energi untuk bangkit dan membuat ketegasan demi kebenaran. Yang kelima, agar umat Islam terhindar dari kesesatan dalam beragama. Yang keenam, meluruskan sejarah Nusantara, para ulama dan pahlawannya yang dibelokkan dari sejarah sebenarnya. Yang ketujuh adalah menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa ancaman nyata bagi NU, NKRI, dan Pancasila masih ada dan akan terus berjalan. Yang kedelapan, membersihkan benalu dari nasab suci Nabi Muhammad SAW. 9, mempertahankan integritas, kredibilitas para kiai, ustadz, ajengan asli Nusantara atau bumi putra dari hinaan, caci maki, dan pengkastaan dari oknum Ba'alawi. Yang ke-10, bahwa pribumi wajib menjadi tuan rumah dan dihormati di negerinya sendiri. 11, menghapuskan perbudakan spiritual dan intelektual seperti zaman jahiliyah. Mungkin itu ada 11 poin
yang menjadi acuan saya, niat saya untuk membuat buku tersebut. Begitu Kang Yusuf. Ya, baik. Mungkin yang menarik di sini adalah ingin menguatkan terhadap kajian Kiai Iman. Nah, untuk menguatkannya di sisi mana nih, Pak Kiai? Menguatkannya itu, jadi saya kan melihat sini ada 4 lah, ada 4 yang penting, bahwa sebetulnya bahwa nasab Balawi ini gagah atau ungkap dalam disiplin ilmu nasab, kemudian juga dalam ilmu sejarah, dalam ilmu fisiologi, dan juga dalam ilmu biologi modern atau DND. Nanti itu bagiannya Pak Dr. Sugeng, ya kan begitu. Jadi ada 4 poin yang saya soroti yang paling banyak dalam 40 bab 302 halaman tersebut. Tuh Pak Yusuf. Kemudian kalau seorang yang menulis buku itu kan harus investigasi, kemudian data-data. Ini bagaimana kompilasi data-data yang Pak Kiai kumpulkan? Kurang lebih saya menggunakan sekitar 200 narasumber, kitab-kitab klasik, kemudian juga buku-buku terjemahan dari agama Islam, termasuk juga dari saudara kita dari kaum Nasrani, ya kan, kita pakai dari Bible, ya banyak lah, sebagai penulis sudah biasa, ya kan begitu. Bahwa data-data yang kita sampaikan insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita tidak asal, karena ini kan ingin menguatkan bahwa tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin itu adalah benar. Hanya saya sekarang berusaha untuk menguatkan dalam disiplin ilmu yang lainnya yang mungkin selama ini belum pernah dibicarakan atau belum banyak dibicarakan. Baik dalam tulisan ataupun mungkin dalam YouTube. Apa itu? Mungkin bisa diterangkan lebih jelas? Oke, salah satunya nih, contoh misalnya ketidaksambungan atau kegagalan sekarang nasab Balawi ini pertama dari disiplin ilmu nasab. Jadi saya buat ya, ketidaksambungan DNA bangsa Arab dengan bangsa Yaman. Misalnya, kita ambil contoh ringkas saja bahwa dari Sam bin Nuh, beliau memiliki 4 putra, yaitu Arfaksad, Aram, Asyur, dan Elam. Arfaksad bin Sam bin Nuh akan menurunkan bangsa Arab modern dan juga melahirkan bangsa Hind, yaitu Hindustan, India, Sin, Pakistan, dan Sabah, Yaman. Keturunan bangsa Hindu atau India atau Sin yang berada sekarang di lembah Hindus, Pakistan, dan Sabah melalui jalur dari Yoktan bin Abir bin Saleh bin Arfasyad bin Sam bin Nuh. Jalur silsilah ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Alias tidak mungkin ada jalur DNA Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di darah orang-orang Yaman. Kecuali ada keturunan dari Yoktan ini menikah dengan keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di kemudian hari. Tapi bila memang ada, tetap kita harus dibuktikan dengan data yang valid, bukan hanya dengan klaim sepihak. Yang pertama. Yang kedua, adapun tentang Nabi Ismail alaihissalam yang melahirkan bangsa Arab memiliki silsilah Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhir bin Sarah bin Rau bin Falih bin Abir bin Sari bin Arfasyad bin Sam bin Nuh. Melihat silsilah tersebut bisa dibagi menjadi 2 bagian. Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahud bin Sarah bin Rauh bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfasyad bin Sam bin Nuh melahirkan bangsa Arab. Kemudian dari Nabi Ibrahim turun pada Nabi Ismail, dan DNA ini dibawa oleh manusia paling suci, paling terhormat, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Yoktan bin Abir bin Salih bin Arfasyad bin Sam bin Nuh melahirkan bangsa Yaman. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa tidak ada ketersambungan darah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam kalau kita bicara dari satu keterangan ini. Ini seperti darahnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, kan begitu. Ini kan dua anak yang berbeda. Yang satu sekarang nabi-nabinya turun di daerah Palestina atau Filistin, yang satu lagi di Jazirah Arab. Jadi ini tidak ada ketersambungan antara bangsa Arab dengan bangsa Yaman kalau kita melihat silsilah ini. Ini dikuatkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Manhem Ali. Orang-orang Kahtan atau Khaniyun atau Yamaniyun itu adalah nama lain dari orang-orang Yaman. Mereka keturunan dari Yaktan, keturunan dari Eber, tidak ada hubungannya dengan Ibrahim dan Ismail. Kahtan penyebutan dalam bahasa Arab, Yaktan penyebutan dalam Taurat bahasa Ibrani.
adalah orang yang sama, berbeda dalam bahasa dan penyebutan saja. Jadi apa yang saya tulis ternyata dikuatkan juga sebelumnya oleh saudara kita Profesor Manam Ali, Kang Yusuf. Jadi Oke, kita harus fakta lain yang Pak Kiai temukan apa lagi tentang ketidaktersambungan ini? oh masih ada. Ketidaksambungan itu baru dari satu jalur. Sekarang dari jalur yang lain, ya kan begitu. Bahwa ada kemungkinan ini saya ambil dari kitab tafsir At-Tabari dan juga dari kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Ada kemungkinan bahwa Yaktan ini adalah anaknya Siti Kontura. Karena Siti Kontura ini memiliki 6 anak, Jamaron, Yakisan, Madan, Sayyah, dan Suh. Yakisan ini adalah bahasa Ibrani yang memang ini sering dipakai oleh orang-orang Kristen dalam Bible yang diartikan sebagai Yaktan, Yaktun, atau Yaktan. Jadi penyebutan Yaksan, Yaktan, Yaktun adalah orang yang sama. Jadi kalau kita melihat dalam jalur ini artinya Yaktan ini adalah anaknya dari Siti Kontura, istri ketiga dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi boleh jadi masih ada memiliki darah, tapi ada kesamaan, yaitu sama-sama tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Ini kalau kita bicara bangsa dan bicara darah. DNA apalagi ini tidak nyambung kalau kita bicara sejarah. Kalau DNA mungkin jelas, nanti Dokter Sugeng lah yang lebih paham, lebih ahli kan begitu. Kemudian banyak juga mungkin yang kita harus ketahui bahwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kan beliau ini kan memiliki 4 istri dan memiliki 4 putra sulung yang jarang dibahas. Dari Siti Sarah anak sulung pertama adalah Ishak, dari Siti Hajar Ismail, dari Siti Kontur adalah Yaktan, Siti Hajur adalah Kisan. Tapi dikatakan bahwa Yoktan adalah anak yang disembunyikan dalam tradisi Kristen Ortodok. Mungkin disembunyikan dari sejarah Ibrahimiyah. Sangat dimungkinkan bahwa Yoktan ini lahir lebih dulu dibandingkan Ishak. Mengingat Siti Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu sudah cukup tua. Jadi ada kemungkinan urutan putra sulung dari keempat istrinya Nabi Ibrahim adalah Ismail, Yoktan, Kisan, Ishak. Atau Ismail, Yoktan, Ishak, Kisan. Ini adalah sebuah secara ringkas pembuktian bahwa dalam silsilah bangsa dari Arab dan Yaman ini betul-betul tidak tersambung. Tidak ada pertalian antara darah antara sekarang bangsa Yaman dengan bangsa Arab. Tidak ada, Pak Yusuf. Oke, itu ditemukan di dalam sebuah kajian-kajian kitab apa saja yang Pak Kiai dapatkan itu? Sumber-sumber otentiknya? Ya, yang barusan itu saya ambil dari kitab kitab At-Tabari dan kitab dari Ibnu Katsir. Sudah barang tentu banyak lah. Saya menggunakan rujukan itu kan hampir 200. Untuk kitab klasiknya kurang lebih sekitar 80. Jadi kalau untuk jelasnya ya nanti bisa dilihat saja lah di daftar isinya. Kan, gitu. Nanti ada rujukannya kemana-mana. Juga mungkin ada tambahan bahwa nasab Bani Alawi ini gagal dalam disiplin ilmu sejarah. Secara ringkas, kita kembali pada Yoktan. Beliau ini memiliki 13 putra. Al-Modad, Seleb, Azermaweb, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikal, Obal, Abimel, Sheba, Ofir, Habila, dan Yobab. Al-Modad menetap di Yaman Selatan. Seleb menetap di Yaman dekat Suf dekat Adan. Azarmafet menetap di Yaman, wilayah Hadramaut. Kemudian Yerah menetap di Yaman juga daerah Warah. Kemudian Hadoran menetap di Yaman, wilayah Dauran dekat Sana'a. Uzal menetap juga di Yaman, wilayah San'a. Diklah menetap juga di Yaman, daerah Mina, atau yang disebut dengan Yaman modern. Obal menetap di Yaman, wilayah Abil. Abimel menetap di Yaman, wilayah Sabai. Sheba menetap di Arabia Selatan. Ofir menetap di Yaman antara Sheba dan Hafilah. Kemudian Hawilah menetap di Arab. Yobab menetap di Arabia Selatan. Jadi dari 13 anak laki-laki Yaktan, 10 orang dari mereka menetap dan beranak pinak di Yaman sejak 2260 sebelum Masehi. Bila dihitung dari tahun sekarang, artinya mereka telah beranak pinak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kembali kepada pembaca, pada kita bahwa dari manakah keluarga Ba'alawi yang sudah hidup selama 4.000 tahun di Yaman ini tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 4.000 tahun beranak pinak sampai sekarang. Jadi ini merupakan bahwa klan Bani Alawi ini terhubungnya dengan Yaktan.
bukan dengan Nabi Oke. Ibrahim, begitu Nabi Ismail. Ya, ke situ ya ininya bajoknya. Baik, di dalam buku Pak Kiai juga kan dibahas tentang mengkritisi tentang Ubaidillah. Ini sejauh yang Pak Kiai dapatkan itu seperti apa Pak Kiai fakta-faktanya? Salah satunya bahwa sering dikatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu kan katanya hidup antara abad ketiga atau keempat. Setelah saya cek ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah 4 madhab yang hidup di Baghdad mulai sekarang dari Basrah, Kufah, itu tidak ada satupun ulama-ulama yang hidup abad ketiga dan keempat Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi muridnya atau yang menjadi gurunya Ubaidillah bin Ahmad. Jadi pertanyaannya bahwa ini Ubaidillah bin Ahmad ini sebetulnya hidupnya di mana? Di Irak? Kalau di Irak di mana? Kan tidak mungkin sekarang. Apalagi beliau seorang mustahid. Mustahid kan harusnya masyhur, banyak dikenal, banyak santri, punya karya. Lah ini karya tulis nggak punya, santrinya nggak disebutin, majelis taklim untuk belajarnya nggak ada, pengakuan dari ulama-ulama yang hidup sekarang sejaman dengan beliau di Irak juga nggak ada. Ini jadi sangat-sangat aneh dan tidak logis buat kita. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ubaidillah tokoh fiktif, saya setuju, karena tidak ada buktinya. Dalam kitab-kitab 4 madhab yang hidup di zamannya itu tidak pernah dikatakan ada Ubaidillah bin Ahmad. Apakah menjadi muridnya ataukah menjadi sekarang gurunya? Ini sangat aneh sekali. Oke, baik. Saya ini sedikit juga ada yang saya kritisi, bukan kritisi. Ada di bab 38. Agama Islam bukan agama nasab. Ini maksudnya apa Pak Kiai? Ya betul. Agama Islam bukan agama nasab karena nasab mulia seseorang itu bukan menjadi syarat sah seseorang menjadi soleh. Apalagi dengan nasab mulia menjadi syarat sah orang masuk surga. Itu nggak ada ceritanya. Harus dengan iman dan amal soleh. Dengan akhlak yang baik. Bukan karena nasab. Nggak ada itu. Apabila sekarang agama Islam disandarkan pada nasab dengan mulia, lalu bagaimana dengan 10 sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki darah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjamin mereka masuk surga? Kesian sekarang Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, mereka semua tidak memiliki darah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad jamin mereka masuk surga. Ini sebuah hadis sahih dan masyhur yang sebetulnya memberitahu kepada kita bahwa nasab itu bukanlah sebuah jalan untuk pasti masuk surga, enggak. Nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan secara berlebihan. Karena kebanyakan dari ulama kita itu justru mereka itu tawadu. Mereka merunduk seperti padi. Di mana mereka tahu bahwa mereka memiliki nasab yang lebih baik, mereka justru malu bahkan takut tidak mampu mempertanggungjawabkan silsilah atau darah karuhun, darah leluhur yang mereka miliki dalam dirinya. Pak Yusuf sebenarnya begitu. Dua pertanyaan lagi, yang satu tentang pengaburan sejarah. Ini bagaimana fakta-fakta yang Anda paparkan itu tentang pengaburan sejarah? Banyak sekali sebetulnya pengaburan sejarah, termasuk yang tadi ya kan begitu tentang silsilah, itu kan kita bicara sejarah. Tentang ketersambungan sekarang, pemaksaan ketersambungan nasab Ba'alawi sekarang dengan zuriat Nabi atau dengan darah kanjeng Nabi. Itu kan nggak ada, pasti nyambungnya itu kan harus dari anak cucunya Yaktan. Apakah ada sekarang anak cucunya Yaktan yang menikah dengan anak cucunya kanjeng Nabi Muhammad SAW di bawahnya? Sampai sekarang saya belum pernah menemukan datanya. Dan jelas kalau masalah nasab, saudara kita Ki Haji Imaduddin Utsman itu lebih paham lah. Kalaupun ada, pasti akan disampaikan oleh para ulama. Banyak sekali pengaburan sejarah seperti sekarang, mungkin nanti ada bagiannya Pak Dr. Sugeng mungkin lebih paham. Cuman saya ingin membahas sedikit saja dengan apa yang sudah ada. Ini kan dalam tes DNA kan dikatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Ba'alawi ini tersambung dengan Yahudi suku ke-13. Ini cukup menarik. Yaitu di luar keturunan ke-12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena yang kita tahu bahwa Nabi Yakub itu kan disebut anak-anaknya 12 disebut dengan Bani Israel. Mereka semua adalah laki-laki, betul. Cuman ada satu lagi yang jarang disebutkan, yaitu anak bungsunya, yaitu Dinah binti Yakub. Nah, inilah yang disebut dengan suku Yahudi generasi ke-13. Karena setelah dicek, saya lihat dari beberapa data, ternyata bahwa Ba'alawi ini yang besarnya itu adalah
grupnya adalah Y, DNA-nya itu justru maternity, yaitu ibu dari pihak Yahudi. Kalau kita bilang ibu dari pihak Yahudi ya tidak ada lagi. Kalau kita bicara tentang keluarga besar Yahudi ya kita pasti akan mengambil Bani Israel. Laki-laki 12, sekarang yang terakhir yang bungsunya adalah perempuan. Jalur ibu, jalur maternity itu dari Dinah binti Yakub alaihissalam. Ini saya cukup Ya, baik. cukup banyak Ya. memberikan Ini keterangan. karena menyinggung tentang DNA, mungkin Kiai Imad, saya lemparkan dulu ke Dr. Sugeng ya, Kiai Imad. Ya, monggo Dr. Sugeng, ini menarik ini, karena saya kalau Pak Kiai Alawi ini mengerti nih tentang DNA. Saya tidak tahu ini background. Itulah tadi saudaraku sekalian penjelasan Kiai Alawi Nurul Alam mengenai bocoran isi buku karangan beliau ya. Luar biasa saudaraku sekalian, dan ini menunjukkan bahwa karya ilmiah itu harus didukung atau dibantah dengan karya ilmiah pula ya kan, bukan dengan caci maki, hujatan dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat dari para pendukung-pendukung Ba'alawi ini selama ini mayoritas dengan cacian, ancaman dan persekusi dan lain sebagainya. Ini mari ini sebagai contoh cerdas ya untuk mencerdaskan masyarakat gitu loh. Selanjutnya mari kita simak bocoran ya, buku karangan Gus Hasan ya tentang 13 poin ya. Ini mari kita simak bersama-sama. Kelihatan? Ya, kelihatan. Mantap. Jadi Isinya tentang apa? 13 poin memahami polemik nasab. Kalau daftar isinya itu ya, yang satu pedoman memahami polemik nasab. Kemudian pentingnya menjaga kemurnian nasab keturunan Rasulullah SAW. Kaedah penetapan nasab menurut para ulama ahli nasab. Itu. Terus sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Apakah Imam Syafi'i ahli nasab? Gitu kan? Kontradiksi Syekh Mahdi Ar-Rajai antara kitabnya dan pernyataannya. Itu terus pentingnya kitab sezaman untuk memverifikasi keabsahan silsilah nasab seorang. Kemudian kutipan para ulama yang bukan ahli nasab yang mengutip makalah dari kalangan habaib atau Ba'alawi, apakah bisa dianggap mengisbat? Itu. Terus 8, kontroversi kitab Abnaul Imam fil Misra Wassam Al-Hasan wal Husain. Kontroversi kesayyidan kaum Ba'alawi atau habaib. Kontroversi kitab Ar-Raudul Jali. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kemudian yang ke-12, korelasi metode Al-Qiyafah dengan tes DNA. 13, perlu kita pahami definisi tesis itu apa dan apa yang disebut tesis, apa saja syarat untuk bisa disebut tesis. Itu yang terakhir. Ini semacam buku saku gitu ya. Ya, jadi buku ini saya buat itu karena permintaan teman-teman di YouTube maupun di TikTok ya, yang DM saya untuk membuat buku saku seputar polemik nasab selama 2 tahun terakhir ini. Gitu. Akhirnya saya bikinlah sesuai dengan apa yang saya alami selama 2 tahun di dalam mengomentari juga membahas tentang polemik nasab, ya ini 13 poin ini yang sering diperdebatkan di medsos gitu. Ya alhamdulillah untuk pertama ini kita cetak 2000 buku dan 1.500 sudah laku. Wah, Tinggal 500 yang belum laku. berarti kalau mau beli ini harus cepet-cepetan ya. Iya, 500. iya monggo. Mumpung masih ada 500 monggo silahkan gitu. Pokoknya nanti ya, nomor teleponnya saya J, cantumkan di sini. J, Langsung ke Gus Hasan. J, ngoten niku. Jadi untuk teman-teman yang ikut berkomentar di polemik nasab di medsos, dengan membaca buku ini dia bisa paham arahnya kemana, maksudnya bagaimana dan seperti apa. Gitu. Ya tujuan saya sih sebenarnya untuk menggalang dana tadinya.
menggalang dana pembuatan pondok pesantren saya bikin buku ini. Insya Allah ada yang kedua, cuma belum selesai. Belum selesai. Tentang apa namanya, meluruskan sejarah sesuai dengan manuskrip dan sejarawan lokal Nusantara. Itu. Artinya kan gini, manusia itu kan harus take and give ya, saling memberikan manfaat. Jadi saya memberikan manfaat dengan buku itu, panjenengan memberikan manfaat ke saya untuk membantu pembangunan pesantren. Itu tujuannya. Ini baru selesai, baru 100 ini yang jadi, tinggal 1.800-nya insya Allah hari Selasa sudah selesai semua. Tapi yang 1.500-nya iya, sudah laku, tinggal kirim-kirim. Iya, sebelum buku dicetak sudah laku 1.500, tinggal kirim-kirim karena data pemesannya sudah ada semua, berikut dengan alamat dan nomor teleponnya, tinggal kirim-kirim aja gitu. Tinggal 500 yang belum ini. Memang saya bikin spare 500 itu. Gitu. Halaman 25. Apakah Imam Syafi'i ahli nasab? Itu judulnya. Karena ini kan sering dibicarakan sama teman-teman kan gitu loh. Memang Imam Syafi'i ahli nasab. Gitu loh. Imam Syafi'i kan ahli fikih. Yo tidak. Imam Syafi'i itu kan mujtahid mutlak toh, gitu loh. Nah, orang untuk mencapai derajat mujtahid mutlak itu harus menguasai semua fan ilmu, termasuk di dalamnya ilmu nasab. Dan itu terekam di dalam kitab Ar-Raudhul Jali, misalkan yang saya jadikan referensi di sini. Nah, itu di kitab Ar-Raudhul Jali halaman 14, ya toh. Di situ tertulis, waruya anna Harun ar-Rasyid mazala yas'alul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi ayyami mihnatihi an anwa'il ulum fayajibuhu bi ahsani jawabin hatta idza qala lahu kaifa ilmukal ansab, ya kan? Qala ya Amirul Mukminin dzaka ilmun la yasa'una jahluhu. Gitu loh. Nah, jadi Sultan Harun ar-Rasyid itu kan menguji keilmuan Imam Syafi'i. Dengan cara apa? Dia bertanya berbagai macam disiplin keilmuan kepada Imam Syafi'i. Dan dijawab oleh Imam Syafi'i itu dengan jawaban yang terbaik. Sampai ketika Sultan Harun ar-Rasyid itu bertanya tentang masalah ilmu nasab. Imam Syafi'i mengatakan, kami ini sangat menguasai ilmu nasab. Gitu loh. Bahasanya kan begini, dzaka ilmun la yasa'una jahluhu, gitu kan. Ini adalah ilmu yang tidak boleh kami itu tidak mengetahuinya. Artinya ya menguasai Imam Syafi'i di ilmu itu, gitu loh. Makanya Imam Syafi'i itu membuat satu kaidah di dalam syuhra wal istifadhah, gitu loh. Apa kata Imam Syafi'i ya? Ini saya tulis di halaman ke-23, halaman sebelumnya. Sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um juz 8 halaman 204. Yasha'u syahadatu 'alan nasabi idza sami'ahu yantasibu zamanan. Ya, orang itu boleh bersaksi atas keabsahan satu nasab ketika dia sudah mendengar bahwasanya orang tersebut memang berintisab kepada nasab tersebut zamanan, dalam waktu yang lama. Gitu loh. Au sami'a ghairahu yansibuhu ila nasabihi, atau dia mendengar orang lain itu juga nasabnya bermuara kepada nasab yang akan disaksikan oleh dia. Gitu loh. Walam yasma'u dafi'an, dan dia sama sekali belum pernah mendengar adanya penolakan terhadap orang tersebut yang mengisbatkan nasabnya kepada satu nasab tertentu. Walam yara dilalatan yartabu biha, dan dia tidak melihat satupun alasan yang menyebabkan nasab orang tersebut itu ketersambungannya meragukan, gitu loh. Nah, kemudian Imam Ar-Rawiyani itu menjelaskan maksud daripada apa yang disampaikan Imam Syafi'i, ya. Bagaimana kata beliau? Fahadhihi syara'itu arba'un, maka ini adalah syarat-syarat yang 4. Tuluz zaman, yang pertama tuluz zaman. Nah, tuluz zaman itu dijelaskan lagi oleh ulama yang lain di dalam bab syuhra wal istifadhah. Ya. Apa itu syuhra istifadhah?
Asyuhra wal istifadatu bisiyadah. Syuhra itu terkenal, wastifadah. Syuhra itu terkenal, dikenal, wal istifadah itu terkenal. Gitu loh. Jadi dikenal dan terkenal bisiyadah dengan gelar kesayyidannya. Bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu, dengan adanya bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka ma'rufina dikenal, masyhurina terkenal, bisiyadati dengan gelar kesayyidan. Bihaisu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenal mereka bisiyadati dengan gelar kesayyidannya, fi jami'il ajyal, dari generasi ke generasi. Gitu loh. Nah, itu syaratnya syuhra istifadah menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan komentarnya Imam Ar-Rawiyani ketika mengomentari pendapatnya Imam Syafi'i di dalam syarat syuhra istifadah. Kemudian wa nasabu ghairuhu iyahu, dan ada nasab lain, ada orang lain yang nasabnya juga bersambung kepada nasab yang sedang diklaim dia. Gitu loh. Wa adamud dafi', dan tidak ada penolakan. Wa adamul adillatil lati hiya sababur ribah, dan tidak ada alasan-alasan yang menyebabkan nasab tersebut diragukan. Maka itu namanya syuhra istifadah. Nah, kalau nasab ba'alawi ini? Nah, nasab ba'alawi ini kan tidak memenuhi syarat syuhra istifadahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syuhra istifadah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun? Gitu loh. Nah, di abad ke-9 baru Ali As-Sakron itu mengklaim bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu anaknya Ahmad bin Isa, ya toh? Itu belum syuhra istifadah. Belum. Karena di kitab Al-Burqatul Musiqa itu ya jelas tertulis di situ nama daripada pengarangnya itu menggunakan gelar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, tidak menggunakan gelar Sayyid atau Habib. Gitu loh. Artinya ketika dia mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, itu belum dikenal orang. Berarti kan tidak sesuai dengan persyaratan syuhra istifadahnya Imam Syafi'i. Tulu zaman. Tulu zaman itu dari masa pongkol nasabnya hidup, yaitu Ahmad bin Isa, sampai sekarang. Tidak boleh ada putus. Makanya Kiai Imad mengatakan keterputusan sanad periwayatan silsilahnya. Maka itu menjadikan dilalah allati hiya sababur ribah, alasan-alasan yang menyebabkan nasabnya diragukan. Gitu loh. Itu kira-kira isinya. Cukup jelas ya, saudaraku sekalian. Inilah contoh generasi-generasi Nahdlatul Ulama ya, dari dulu, dari sesepuh-sepuh kita adalah dengan cara seperti ini, gitu, cara perdebatan sesuatu itu tidak dengan emosi, marah-marah dan lain sebagainya. Ini contoh yang sangat baik. Nah, ini harap lalu apalagi yang kita butuhkan dengan dalam hal ini. Sebetulnya polemik ini tidak akan menjadi bahaya jika disikapi dengan hati yang bersih, ya kan? Tidak dengan emosi. Kalau dengan emosi selama ini ya seperti ini, akhirnya persekusi dan lain sebagainya karena emosi yang dikedepankan. Coba kalau ditanggapi dengan baik, karena ini ilmiah, harus dilawan dengan ilmiah. Kalau memang tidak bisa, ya taslim, diam. Untungnya apa? Nah, kan gitu. Kalau memang tidak ada untungnya, orang mengaku sebagai nasab, nasabnya tersambung pada Rasulullah SAW, kalau murni dengan ikhlas, ya insya Allah akan bisa menerima dengan ini. Ya sudah, harus diterima, saya legowo. Ya sudah, kalau selama ini memang tidak terbukti sebagai cucu Rasulullah, kan seperti itu. Ini urusan dunia, gitu loh. Ini masalah dunia, di dunia ini. Masalah nanti di akhirat, ya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang belajar ilmu, mempelajari ilmu, ini tidak ada kesalahan, ya kan? Andai kata salah apa yang disampaikan oleh kiai-kiai ini, usaha itu sudah mendapat satu pahala, ya kan? Andai kata salah, dan andai kata benar malah 2 yang didapatkan. Nah, makanya
jangan terus mengedepankan adu domba dan lain sebagainya. Bukan, ini untuk mencerahkan masyarakat karena bahaya. Nah, kalau sudah tahu bahwa para habaib ini tidak tersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita masih terus menganggap mereka, golongan mereka tersambung cucu Rasulullah, malah bahaya nantinya. Bagaimana apa yang kita jawab? Apa yang kita jawab di pertanyaan nanti di akhirat? Kenapa kau masih menganggap dia keturunan Rasulullah? Bahkan padahal sudah disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin, sudah diterapkan beberapa fakta-fakta bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Mengapa kita anggap mereka sebagai keturunan Rasulullah? Nah, ini malah sulit bagi kita untuk menjawab. Tapi karena nanti di akhirat, andai kata ini salah, maka kita kan sudah ada kebenaran dari ilmiah ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin dan kiai yang lain bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Ya sudah, itu beres kan. Nah, kecuali kalau orang memang punya keuntungan dari mengaku cucu Rasulullah, ini ya berat. Nah, maka dia akan susah untuk menerima kebenaran ini, susah untuk menerima karena dia akan takut kehilangan kemuliaan, takut kehilangan penghasilan dan lain sebagainya, ya kan? Karena selama ini kemuliaan dan penghasilan yang dia andalkan hanya nasab ini, ya, bukan dengan ilmu. Tapi kalau ilmunya banyak, maka tidak pengaruh karena kemuliaan yang selama ini mereka dapat ya karena ilmu. Maka andai kata pun sudah diputuskan oleh negara bahwa mereka bukan zuriat Rasulullah, maka yang berilmu tetaplah dihormati, tetap mulia kedudukannya, tidak ada berpengaruh. Tapi yang orang-orang yang hanya mengandalkan nasab saja, ya pasti akan kehilangan semuanya itu. Dan itu yang mereka takutkan. Oleh karenanya mereka marah, emosi untuk menanggapi ini semua, gitu loh. Bukan karena ini. Dan ini yang dicontohkan ini para kiai ini karena demi masyarakat, ya. Karena untuk masyarakat akhirnya yang diluncurkan pemikirannya langsung meluncur, bukan seperti Kiai Qurtubi. Kenapa bomnya tidak meluncur? Ya karena bomnya ditujukan kepada satu orang, gitu loh. Kajian yang dia lakukan ya itu karena hanya untuk satu orang Kiai Imad. Coba ditujukan untuk masyarakat, kan tidak perlu untuk menunggu Kiai Imad, ya kan? Padahal ini demi masyarakat. Apa yang dilakukan Kiai Imad ini pun demi masyarakat, bukan untuk Ba'alawi. Masalah Ba'alawi menerima atau tidak itu urusan Ba'alawi, ya kan? Kiai Imad ya dia mengatakan kajiannya diluncurkan saja. Masyarakat menerima atau tidak itu urusan masyarakat. Dan ternyata mayoritas masyarakat ini sangat menerima kajian apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, ya, karena berdasarkan ilmiah dan tidak melanggar, tidak menabrak logika seseorang, gitu. Begitu ya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semoga negara ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa semua sekalian, saudaraku sekalian, selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dalam segala usahanya, siapapun yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijaga oleh Allah, dijadikan anak-anak yang soleh solihah, dan negara ini semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang luar biasa membuat kita terhenyak, kaget dan seolah tidak percaya dengan hasil penelitian yang dilakukan seorang kiai pribumi Indonesia asal Banten yang menyatakan batalnya nasab habaib yang ada di Indonesia. Batalnya nasab mereka disebabkan oleh kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah. Tidak ditemukan bukti yang mengkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kajian ilmu.
Begitu juga melalui hasil uji tes DNA, mereka juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari beberapa klan, golongan klan mereka. Dan sampai sekarang kajian Kiai asal Banten itu belum terbantahkan, dan artinya selama belum ada yang membantah dengan ilmiah pula, maka kajian Kiai Imaduddin itu akan terus menjadi kebenaran sampai ada yang mampu membantahnya dengan dalil-dalil yang kuat. Untuk sampai sekarang ini mungkin yang bisa membantah kajian Kiai Imaduddin ini adalah hasil uji tes DNA yang dilakukan oleh habaib di Indonesia ini, yang belum begitu banyak dilakukan. Melalui beberapa kajian kitab telah rasanya mustahil bisa ditemukan menurut beberapa yang membahasnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, padahal kita tahu yang selama ini mereka begitu dicintai masyarakat karena keturunan darahnya, walau ada dari mereka yang bodoh sekalipun, tetap membuat masyarakat rela diperlakukan tidak selayaknya manusia yang memiliki derajat yang sama. Menganggap nasab mereka yang agung membuat oknum-oknum Habib ini banyak yang berperilaku sok paling mulia dan lain sebagainya, walaupun tidak memiliki ilmu dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga banyak karena penceramah-penceramah mereka yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dari kiai yang alim sekalipun. Dan ternyata terbukti banyak dari mereka oknum-oknum yang merendahkan kiai-kiai alim yang tidak berasal dari golongan mereka atau yang tidak memiliki nama habaib di depannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di balik semua ini pasti ada hikmah dan pelajaran yang besar dari polemik nasab ini. Pertama, kita harus sadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Saudaraku sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat melampaui tingginya gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Saudaraku sekalian,
Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya, ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan untuk kita sombong dan merasa paling hebat sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Al-Quran Surat Luqman 18. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam tafsir Kemenak RI disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada sesama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seorang masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah karena ia mematuhi perintah Allah untuk sujud, karena ia tidak mau mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dengan reka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dari beberapa uraian khutbah di atas ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudah selayaknya atau mungkin sudah takdir Allah sehingga Allah membuka tabir atau merendahkan klan Ba'alawi dengan Allah menggerakkan seorang kiai untuk membuka bukti-bukti nasab dari klan Ba'alawi ini.
yang disebabkan oleh oknum-oknum mereka sendiri yang begitu sombong, angkuh, dan merasa paling hebat dan paling mulia sendiri di dunia ini. Bisa jadi ini adalah kehendak Allah untuk mereka segera sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Oknum-oknum mereka inilah yang merusak sendiri klan Ba'alawi atau klan mereka sendiri. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa menghindari sikap sombong dan merasa hebat sendiri. Karena sikap sombong ini adalah sikap turunan dari iblis, seperti tergambar dalam Al-Quran saat iblis tidak patuh terhadap perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Adam dan lain sebagainya. Sikap sombong iblis inilah yang menghantarkan mereka dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan memasuki atau menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijaga hatinya untuk tidak menyombongkan diri dan merendahkan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.